Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal dasar-dasar konfigurasi switch Cisco. Kita akan belajar gimana caranya mengubah sebuah kotak kosong, sebuah perangkat baru, menjadi bagian yang berfungsi di dalam jaringan. Dan kita akan melakukannya bareng-bareng, langkah demi langkah. Nah, ini pertanyaan yang menarik banget kan? Kita semua udah terbiasa banget sama tampilan yang ada gambarnya, ada ikonnya, tinggal klik-klik aja. Tapi di dunia jaringan, para ahlinya justru lebih suka sama tampilan yang isinya cuma teks begini. Kenapa ya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, lihat deh. Di sebelah kiri, itu yang namanya GUI, atau Graphical User Interface. Tampilan yang kita pakai setiap hari. Nah, yang di sebelah kanan, itu dia, si CLI, Command Line Interface. Mungkin kelihatannya agak serem ya, hitam putih doang. Tapi saya janji, setelah penjelasan ini, kalian bakal ngerti banget kenapa ini justru jadi andalan. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Untuk ngertiin CLI, kita perlu paham sedikit cara kerja sistem operasi di perangkat jaringan. Ini fondasinya jadi penting banget. Gini, setiap komputer, termasuk switch, itu punya 3 bagian inti. Di paling dalam ada perangkat keras atau hardware. Lalu ada kernel, yang tugasnya jadi penerjemah antara hardware dan software. Dan lapisan paling luar, tempat kita berinteraksi, itu namanya shell. Jadi intinya gini shell, ini adalah jembatan kita buat ngobrol sama mesin. GUI yang pakai icon-icon itu salah satu jenis shell. Nah CLI yang pakai teks ini itu cuma jenis shell yang lain. Ini adalah cara yang lebih langsung, lebih to the point buat ngasih perintah ke perangkat. Nah, ini dia alasan utamanya. Untuk perangkat yang super penting kayak jaringan, kita nggak bisa ambil resiko GUI-nya ngehang atau error. CLI itu luar biasa stabil. Dia itu kayak jalur VIP, jalur komunikasi langsung ke inti perangkatnya. Jadi kita selalu punya kendali penuh. Oke, sekarang kita udah tahu kenapanya. Mari kita bahas gimananya. Gimana sih cara kita nyambung ke switch yang masih baru, yang baru keluar dari dus? Pada dasarnya, ada 3 cara utama buat masuk ke command line-nya Cisco. Pertama, lewat port konsol fisik, jadi kita nyolok kabel langsung ke perangkatnya. Atau yang kedua, dari jarak jauh lewat jaringan, bisa pakai SSH atau telnet. Nah, ini penting banget buat diingat. Bedanya SSH sama telnet itu jauh banget soal keamanan. SSH itu mengenkripsi semuanya. Login kamu, password kamu, perintah kamu, aman. Kalau telnet, semua dikirim dalam bentuk teks biasa. Artinya, siapapun di jaringan bisa ngintip password kamu. Bahaya banget kan? Makanya, SSH itu jadi standar wajib. Untuk konfigurasi pertama kali, pas switch-nya masih polos dan belum punya alamat IP, kita bakal pakai kabel spesial ini. Namanya kabel konsol. Kabel ini ngasih kita akses fisik langsung ke perangkatnya. Oke, kita udah berhasil nyambung nih. Sekarang kita akan jalan-jalan di dalam iOS-nya. Anggap aja, di dalamnya itu ada beberapa ruangan atau mode. Setiap mode punya tingkat akses dan kekuatan yang beda-beda. Waktu pertama kali masuk, kita ada di mode User Exec. Coba perhatiin deh simbolnya, $. Anggap aja ini lobby. Kita bisa lihat-lihat sedikit, tapi kita sama sekali nggak bisa ngubah apa-apa. Ini mode yang paling aman dan terbatas. Nah, untuk bisa naik level, untuk dapat akses yang lebih kuat, kita perlu pakai perintah sakti pertama kita, yaitu enable. Perintah simpel ini adalah kunci buat membuka semua kemampuan si perangkat. Dan, lihat perubahannya, keren kan? Simbolnya langsung berubah jadi hashtag atau tanda pagar. Ini adalah penanda visual bahwa kita sekarang ada di mode privileged exec. Dari sini, kita punya akses ke semua perintah buat monitoring dan troubleshooting. Tapi, kalau kita mau benar-benar mengubah settingan, kita harus naik satu level lagi. Kita harus masuk ke ruang operasinya. Perintahnya adalah configure terminal, atau biar cepat biasanya orang-orang ngetik conf-t. Nah, disinilah semua keajaiban terjadi. Lihat promptnya, config H, ini adalah tanda yang jelas banget kalau kita sekarang ada di mode konfigurasi global. Setiap perintah yang kita ketik di sini bakal mengubah cara kerja si switch. Oke, kita udah tahu cara pindah-pindah ruangan. Sekarang saatnya kita belajar grammar atau tata bahasa dari si iOS ini. Sama kayak bahasa manusia, dia juga punya aturan mainnya sendiri. Strukturnya sebetulnya simpel banget. Pertama ada prompt yang ngasih tahu kita lagi ada di mode mana, terus ada perintah, apa yang mau kita lakuin.
lalu spasi, dan terakhir ada kata kunci atau argumen, objek yang mau kita perintah. Gampang dan logis kan? Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang saatnya kita praktek. Kita akan terapin semua yang udah kita pelajari tadi buat melakukan konfigurasi dasar yang paling esensial. Ini bagian yang paling seru. Kita mulai dengan kasih nama switch kita biar gampang dikenali. Pakai hostname S1. Terus, kita amankan akses admin pakai password yang dienkripsi dengan perintah enable secret. Lanjut, kita masuk ke port konsolnya langsung dengan line konsol 0 buat ngatur password khusus di situ. Dan yang paling penting, kita suruh si switch buat beneran nanyain password itu pakai perintah login. Kalau nggak, passwordnya cuma jadi pajangan. Coba deh kita renungkan sejenak. Hanya dengan beberapa baris teks, kita udah mengubah sebuah perangkat biasa dan memberinya identitas serta lapisan keamanan dasar. Kita baru aja memulai proses untuk menjadikannya komponen yang bisa diandalkan di jaringan kita. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kalian. Semua perubahan yang barusan kita buat itu masih tersimpan di memori sementara. Artinya, kalau listriknya mati atau switch-nya di-reboot sekarang, semua kerja keras kita bakal hilang. Lenyap begitu aja. Jadi, ada satu perintah krusial yang nggak boleh dilupain buat nyimpan kerjaan kita secara permanen. Perintah apa itu? Nah, itu materi buat lain waktu. Sampai jumpa!